Shalom jemaat terkasih, marilah kita memenuhi undangan Tuhan dan beribadah kepadanya. Marilah mengambil saat teduh sejenak. Setiamu Tuhanku, tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Shalom jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah yang akan segera berlangsung ini adalah tanda ungkapan syukur kita untuk kasih setia Tuhan yang tiada bertara. Bahkan apa yang kita butuhkan pun Ia berikan. Maka masukilah ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Ialah Allah sumber pengharapan dan sukacita. Mari kita berdiri
dan menyanyi dengan gembira. Dan bagai pelangi bagi sesama kita. Mari kawan-kawan, kita nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Bersama-sama kita landasi ibadah kita dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Dialah Sang Pencipta langit dan bumi, yang cinta kasih-Nya atas kita kekal selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Tema kita pada minggu ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Tema ini mengajak kita untuk memahami bahwa hidup orang percaya pada hakikatnya dipanggil untuk hidup, bekerja, dan melayani Tuhan dengan sukacita. Sukacita itu bukan tidak terlihat sedih, karena kita harus percaya bahwa semua ada masanya. Sukacita dalam Tuhan itu saat kita mampu melewati banyak persoalan hidup, tetapi masih punya pengharapan dan terus melanjutkan kehidupan. Terlebih lagi, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka hidup yang adalah anugerah dan kesempatan ini harusnya kita isi dengan semangat dan sukacita agar kita dimampukan untuk mempersembahkan hidup kita seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan dan dengan siapapun Tuhan mempertemukan kita. Dengan menyanyikan "Ku persembahkan hidupku", mari kita menyelidiki apakah hidup kita sudah kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan melalui setiap pekerjaan kita, karya kita, dan pelayanan kita.
Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mengakui dosa dan salah kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami hidup semau kami sendiri dan mengabaikan panggilan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jika sampai saat ini kami belum mampu menghadirkan sukacita melalui tutur kata, melalui tingkah laku kami, bahkan melalui kehadiran kami. Ampuni kami Tuhan, jika dalam panggilan hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami belum melakukannya dengan sukacita. Malah yang sering terjadi adalah kami menggerutu dan tidak mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami. Hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Dengan berdiri, mari kita menerima berita anugerah bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni dosanya.
Kini, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Ku Diberikan Kidung Baru. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Namun kami juga terlebih siap untuk menerima kuasa Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami dan menolong kami, supaya kami dapat membaca dengan teliti. Kami dapat memahami dengan baik dan benar, dan bahkan dimampukan untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita perhatikan bacaan kita. Hari ini terdapat di dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi.
Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang memahami, bahkan memeliharanya dalam laku kehidupan hari demi hari. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya berharap bahwa situasi yang Bapak Ibu sekalian hadapi tetap tidak menghilangkan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Dan bila kiranya kita tetap bersuka cita, terlebih di dalam menyambut pewartaan sabda Tuhan pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah bekerja bagi Tuhan dengan sukacita. Bekerja bagi Tuhan dengan sukacita. Saya mencoba untuk mengawali perenungan kita pada saat ini dengan kata sukacita. Sukacita adalah sebuah perasaan yang sangat mempengaruhi seseorang untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik, untuk melakukan sesuatu dengan benar. Sukacita menjadi sebuah energi yang bisa mendorong, yang bisa menopang dan menguatkan seseorang di dalam menyelesaikan setiap tugas dan panggilan hidupnya. Saya teringat ada seorang bapak yang saya kenal betul ketika dia menjadi seorang pengajar di sekolah minggu ketika saya masih kecil. Di dalam perjalanan waktu yang ada, dia kemudian juga melayani sebagai penatua. Segala hal coba ia lakukan, segala pelayanan coba ia kerjakan. Bahkan satu hal yang paling saya ingat adalah ketika salah satu anaknya sedang mengalami sakit. Bukan sakit yang ringan, tetapi sakit parah oleh karena ginjalnya yang sedang sakit itu. Tapi yang cukup berkesan bagi saya adalah dia memang harus menghadapi situasi yang tidak mudah itu. Sewaktu-waktu dia harus mendampingi sang anak, tetapi sewaktu-waktu pula ketika gereja membutuhkan, ketika jemaat Tuhan membutuhkan jasanya untuk mengantar, maka dia akan segera kembali ke kotanya dan menjemput jemaat, mengikuti aktivitas dan mengantarkannya kembali. Ketika ditanya kok bisa,
melakukan semuanya itu, betapapun tidak mudah. Satu kata kuncinya, karena saya bersyukur, karena saya bersuka cita untuk melakukannya. Lalu kemudian yang kedua, tidak jarang kita menjumpai ada pribadi-pribadi yang begitu bersemangat, selalu saja hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja. Ketika orang-orang lain merasa kesulitan untuk menemukan gagasan dan ide, ketika orang-orang lain kesulitan untuk menemukan sebuah kreativitas yang baru, ia selalu muncul dan tampil dengan ide-ide yang cemerlang. Apakah karena dia tidak punya pekerjaan yang lain? Punya. Apakah dia tidak punya tanggung jawab yang lain? Punya. Tetapi kehadirannya selalu menyiratkan adanya energi-energi yang baru, yang membuat situasi dan suasana juga segar. Ketika ditanya, kok yo bisa melakukan semuanya itu dengan baik, bahkan selalu siap untuk menerima tugas dan tanggung jawab. Ketika yang lain merasa terlalu berat, terlalu sibuk dengan aktivitas pribadinya, kok ya selalu siap untuk tampil. Artinya selalu meluangkan waktu dan ada. Bukankah itu bukan perkara yang mudah? Ketika ditanya kok bisa? Dia mengatakan, karena saya melakukannya dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang mencoba untuk melayani, yang mencoba untuk terlibat di dalam pekerjaan untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Maka seberat apapun tugas dan tanggung jawab yang ada, bisa ditanggung, bahkan bisa diselesaikan. Tetapi rupa-rupanya tidak sedikit pula orang yang merasa bahwa ini beban, ini sesuatu yang tidak mudah. Seringkali merasa bahwa saya sudah lelah, saya sudah capek, begitu. Dan ujung-ujungnya adalah sebuah keluhan, kerutuan, bahkan tidak jarang kemudian meletakkan begitu saja di tengah jalan tanpa mau menuntaskan. Ya, kenapa orang bisa bersukacita? Kenapa orang bisa tetap menjalankan tugas pelayanan bagi Tuhan itu dengan sukacita? Mari kita mencoba untuk menemukannya dalam perenungan kita pada hari ini, supaya kita tidak terjebak kepada mereka-mereka yang menjalankannya dengan amarah, dengan omelan dan kerutuan, bahkan meninggalkan begitu saja apa yang dipercayakan kepadanya. Yang pertama, di dalam perumpamaan yang kita baca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-20 ini, di situ dengan begitu tegas mau dikatakan bahwa terlibat di dalam pekerjaan yang cantuan itu adalah sebuah anugerah. Bagaimana digambarkan di situ ada seorang tuan yang dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, pagi-pagi buta dia mencari orang untuk dijadikan partner, untuk dijadikan rekan kerja. Lalu dibuatlah sebuah kesepakatan untuk dia bisa bekerja dan layak menerima upahnya. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Jam 9 dia keluar, dia menemukan orang lain. Dia menawarkan sebuah kerjasama yang indah. Ayo ikut bekerja di kebunku. Jam 12, jam 3 dia keluar lagi. Dia berjalan lagi menemukan orang yang sama yang menganggur. Lalu diajak, ayo kerja bersama dengan aku. Bahkan sampai jam 5 sore, ketika orang sudah waktunya menuju peristirahatan, ketika orang sudah tiba waktunya untuk rehat sejenak. Tetapi justru ketika melihat ada orang yang menganggur, dia pun kembali memanggil, ayo ikut bekerja padaku. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, melayani di ladang Tuhan, melayani untuk Tuhan, itu pun adalah sebuah anugerah. Kenapa anugerah? Yang pertama, karena kita dilibatkan dalam sebuah pekerjaan yang agung, yaitu mewujud menyatakan karya keselamatan Allah bagi dunia dengan segala isinya. Anugerah. Kenapa anugerah? Karena sesungguhnya banyak orang yang tidak layak, banyak orang yang tidak mampu, tetapi dia beroleh kesempatan. Dan di dalam pekerjaan Tuhan itulah dia mulai berlatih, dia mulai bertumbuh, dia mulai diberdayakan menjadi pribadi-pribadi yang semakin hebat, semakin kuat. Kenapa?
Melayani di ladang Tuhan itu adalah sebuah anugerah. Karena dia akan berjumpa dengan orang-orang yang baru, sewaktu-waktu, bahkan mungkin setiap saat. Ketika banyak orang yang melihatnya ini tidak layak, ini tidak mampu, tetapi justru diraihnya, tetapi justru dirangkulnya, menjadi partner dan rekan sekerja kita. Kita tidak pernah sendiri, karena Tuhan selalu mengirim pribadi-pribadi yang baru untuk menopang kita, untuk menguatkan kita, bahkan untuk bekerja sama dengan kita. Bukankah ini adalah sebuah anugerah? Kita tidak layak tetapi dilayakkan. Ketika kita melayani, kita semakin bertumbuh. Dan di dalam perjalanan pelayanan ada orang-orang baru, ada pribadi-pribadi yang siap hadir untuk menyempurnakan karya kita. Anugerah yang luar biasa. Mari kita bersyukur dan kita jalani semuanya itu dengan penuh sukacita. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa harus sukacita? Karena setiap orang yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya tidak akan pernah sia-sia. Setiap orang yang bisa menyelesaikan dan menuntaskan setiap tugas dan tanggung jawabnya, ada masa di mana Tuhan memperhitungkan segala sesuatu itu. Sesuai dengan kesepakatan di awal dikatakan, sesuatu yang pantas untuk pengorbanan dan pekerjaannya, bahkan sesuatu yang sungguh berdasarkan kerelaan Sang Tuhan untuk memberikan anugerah yang terbaik. Ya, kita bersyukur karena sungguhnya apa yang kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semuanya diperhitungkan untuk mendapatkan yang terbaik oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang terbaik di sini dikatakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Kesepakatan maksud saya. Yang terbaik sesuai dengan yang pantas, yang layak. Yang terbaik sesuai dengan keagungan dan kebesaran kasih Tuhan. Kita tidak bisa membandingkan yang satu dengan yang lain. Karena dalam proses membandingkan itulah nanti ada yang merasa saya terlalu berjasa, tugas saya terlalu berat, sementara yang lain terlalu mudah. Kemudian yang muncul adalah sebuah kerutuan, omelan, bahkan amarah dan kebencian, lalu menuduh Tuhan melakukan yang tidak patut atas kita. Nah, anugerah itu adalah otoritas Tuhan. Dia terlebih mempunyai kuasa sepenuhnya atas apa yang ia miliki yang layak untuk diberikan kepada siapapun. Dan bukankah sebenarnya kita melayani karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan? Dan saya rasa itu terlebih cukup untuk kita melayani dengan penuh sukacita. Ternyata di dalam setiap pelayanan yang kemudian dilakukan itu dikatakan ada anugerah-anugerah yang baru. Ada dalam tanda petik upah-upah yang baru yang Tuhan sediakan, yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan burung di udara saja dia pelihara, bunga di bakung aja dia hiasi, apalagi kita umat kekasih Tuhan. Bahkan kita yang siap bekerja bersama-sama untuk Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang berlimpah. Nah, mengingat anugerah itu, maka kita akan kembali bersukacita. Jangan hanya ingat problemnya, tapi juga ingat upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan yang ketiga, salah satu bacaan leksionari kita hari ini adalah berbicara tentang Yunus. Ketika Yunus dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, Yunus melarikan diri ke Tarsis. Ketika akhirnya Yunus dibuang ke laut, selama kurang lebih 3 hari dia berada di perut ikan. Dia mencoba untuk menghayati kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akhirnya dia tidak lari, tetapi dia mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia menyuruhkan pertobatan, dan ternyata orang-orang Niniwe, rajanya, rakyatnya, bahkan sampai ternaknya mendengarkan seruan itu, dan mereka bertobat. Disinilah kemudian yang menjadi persoalan bagi Yunus. Yunus masih belum mau memahami kehendak Tuhan. Yunus masih ingin kehendaknya yang diwujud nyatakan. Yang jahat ya dihukum, yang jahat ya dibinasakan dan disingkirkan. Itu sudah lebih bagus. Apalagi orang-orang Niniwe sudah terkenal dengan kejahatan dan keburukan daripada sikap hidup yang mereka jalani. Ternyata mereka bertobat. Apa kemudian yang dilakukan oleh Yunus? Marah.
Bahkan dia mengatakan, itulah ya Tuhan, kenapa aku melarikan diri dari panggilan-Mu? Karena aku tahu Engkau adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Aku tidak mau Engkau memaafkan mereka. Mereka lebih layak dihukum. Yunus marah. Bahkan ketika kemudian Allah mengampuninya, Yunus terlebih marah dan dia mengatakan, lebih baik aku mati. Dari sini kita bisa melihat, sepertinya Yunus berjalan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi hatinya masih dikendalikan oleh keinginan pribadinya, masih dikendalikan oleh keegoisannya, masih dikendalikan oleh akal budinya sendiri, dan bukan kehendak Tuhan. Kalau kita ingin bersukacita, maka mari bersama-sama belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketemu? Bersyukur kalau kehendak kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi manakala kehendak dan keinginan kita ini masih jauh daripada Tuhan, ayo kita belajar untuk menselaraskannya. Karena sungguhnya sebaik apapun rancangan kita, sesempurna apapun rancangan-rancangan dan kehendak kita, pasti jauh lebih tepat adalah rancangan Tuhan atas kita, rancangan Tuhan atas umatnya. Mengikuti kehendak Tuhan, mengenal dan memahami kehendak Tuhan, mengikutinya akan mengantarkan kita kepada hal yang paling sempurna dan yang paling baik. Dengan begitu, kita akan kembali bersuka cita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi yang serba tidak mudah, bahkan mungkin begitu syarat dengan tantangan-tantangan dan hambatan, kita tetap dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan bukan karena keterpaksaan. Bekerja bagi Tuhan bukan hanya karena semata-mata ini menjadi hobi sejak kecil. Tidak. Tetapi bekerja bagi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Hati yang meluap dengan sukacita, hati yang meluap dengan syukur. Ketika situasi terus berjalan, ada tantangan-tantangan yang datang, ingatlah bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Ingatlah bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Dan ingatlah bahwa pada akhir perjuangan kita, bahkan di dalam sepanjang perjalanan dan akhir perjuangan kita, ada upah yang telah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu keselamatan yang kekal. Jangan pernah sedih, jangan pernah berputus asa. Mari kita tetap giat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.
Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita menyatukan hati kita di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam surga, betapa bersyukurnya kami ketika kami Tuhan izinkan untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh menjadi pelaku-pelaku setiap kebenaran firman-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh, mereka yang ada dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit, atau dimanapun mereka berada. Lawat mereka dan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk setiap aktivitas gereja sepekan ke depan, dalam berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Berkati hamba-hamba-Mu yang boleh melayani, berikan hikmat dan kuasa sehingga mereka dapat melayani dengan sepenuh ketulusan hati. Berkati rencana persidangan Majelis Klasis ke-33 yang akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, semua berjalan untuk menghasilkan sebuah keputusan, membawa gereja-Mu menjadi sebuah persekutuan yang berdampak di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk percakapan gerejawi yang akan dilaksanakan oleh Penatua Firmanda maupun Penatua Vo Era Gea. Tuhan memberkati supaya mereka boleh mengikuti percakapan itu. Mereka boleh memberikan pemikiran-pemikiran dan sumbangsih yang terbaik dalam suasana persidangan yang ada, dan mereka boleh mendapatkan hasil yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini juga sedang bergumul, memenuhi kebutuhan hidup hari lepas hari, memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan, dalam menjalankan usaha, maupun dalam studi mereka. Lawat, topang, dan sertai, supaya semuanya itu terselesaikan dengan sempurna. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, perjuangan menghadapi corona, perjuangan untuk memulihkan situasi-situasi yang ada dengan pertolongan Tuhan, dengan sikap takut akan Tuhan, dengan bersama-sama kami boleh menghadapinya, memasuki sebuah kenormalan yang baru, supaya kami tetap boleh merawat kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang telah mengajar kami untuk kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, metode QR, ataupun dimasukkan ke dalam amplop. Persembahan kita didasari dengan 2 Korintus
pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami telah menghimpun persembahan kami, kiranya Kau menerimanya, agar persembahan ini berguna untuk kegiatan gereja kami dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terlebih lagi, ajarlah kami bukan hanya mempersembahkan materi kami, tetapi waktu kami dan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Ibadah kita telah usai, namun panggilan hidup sebagai pekerja dan pelayan Tuhan dengan sukacita harus kita teruskan. Karena Tuhan yang mengutus kita untuk menebarkan sukacita bagi sesama. Isi hati
Jemaat sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah nama Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ibadah pada hari ini sudah selesai. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.